ke-13. Pertama niat. Ke-13 tartib. Apabila kada tartib, tasulah-solah, tahurut, maka hukumnya batal sembahyang. Kayak itu kalau orang bisa ujar ulama nih, majari umatnya. Imbah adu berdiri betul. Pertama niat, kedua berdiri betul, ketiga takbiratul ihram. Berarti di takbiratul ihram membuat niat. Tapi indah toh. Pertama niat antara Allah dan Ra Akbar ujar ulama. Berarti kan tertib lagi sudah tuh. Pertama niat dimasukkan niat itu di takbiratul ihram antara alif Allah dan Ra Akbar. Karena tertib dah, kada sah. Uji Imam Nawawi, an-niyatu qasdu sayin muqtaran dipilih. Nangaran niat itu suatu perbuatan digawinya. Lain nang saja kok sambayang pada maghrib tuh. Itu dusta. Itu gawean ulama. Gawean ulama nih. Madang utani umatnya. Uji ulama, roh kembali ke hadirat Allah. Berarti tahu di roh. Takut nih, roh itu siapa guru? Kulli ruhi min amri rabbi, dia pulang. Roh urusan Tuhanmu. Maka tadi dikatakan kembali ke hadirat Allah. Berarti hadirat Allah tahu pian? Roh tahu. Siapa itu roh? Siapa itu Allah? Kita buka surah Bani Israil ayat 83. Wa yas'alunaka 'anir ruh, kulli ruhi min amri rabbi. Wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Apabila orang-orang kafir bertanya kepadamu, ya Muhammad, tentang roh, siapa saja tidak tahu hakikat roh kafir, bahasa Quran. Kulli ruhi min amri rabbi, roh urusan Tuhanmu. Wa ma utitu minal ilmi, tidak diberi pengetahuan sama mereka ila qalila, kecuali sedikit. Pas sedikit jangan tahu toh. Banyak nak tahu. Jadi ulama ini ingin wa ma'utum ilmi ya ila kalil ilmunya. Kalau dipadahkan ila kalilan kecuali sedikit, ditanya pula, "Ngai guru, siapa roh sedikit itu?" Kada kau menjawab. Nah, kada tahu dia roh. Siapa sih roh itu? Siapa sih malaikat? Ulun yakin di antara yang bertanya ada tahu di malaikat. Tahu mengaran nyambet aja. Malaikat aja. Tapi tahulah diurangnya. Ulun yakin di antara yang bertanya paling banyak banget 5% tahu. Siapa itu malaikat? Ngaran aja malaikat tuh. Kita buka Al-Quran. Kita Al-Quran aja dalilnya. Kada surat kabar, kada Al-Quran dalilnya al-malaikat warroh. Malaikat itu ya amroh. Jelas kada? Iya. Nah, tuh Quran pian. Mun pian kada dalil Al-Quran, bapindah aja ka dalil Taurat atau Injil. Tuh Quran mengatakan al-malaikat warroh. Malaikat itu ya amroh. Tak jawab, pindah kadang ngalih mencari amun nang tahu, menang tahu marah bayar pulang. Nah sekarang bertanya pulang roh itu siapa? Pernah Jibril bertanya kepada Muhammad, wahai Muhammad, ini wahyu. Karena menurut ulama Jibril itu pembawa wahyu. Kalau dah, so mendengar Jibril membawa wahyu aja. Karena Mikael minum angin ya. Israfil kan lebih apa aja kok nang usul mereka. Saya kok ada jabatan bang situ. Cara jabatan itu 4 di situ tahu ya kok. Kan. Lalu ujar malaikat nih, ujar nang ulama nih. Jibril bawa wahyu. Lalu ku takut ya nih. Ujar Jibril Muhammad.
Ini wahyu. Mun aku jadi Muhammad ini betakon belum Jibril. Ikam ini membawa wahyu dari Allah. Nggih si Jibril. Ikam berjumpa dengan Allah. Kenapa jawab Jibril? Kada kawa. Karena malaikat itu Sidratil Muntaha. Buka surah An-Najm. Rasulullah bertemu dengan wajah Jibril dengan sesungguhnya di Sidratil Muntaha. Sedangkan Allah lebih tinggi daripada a'la itu daripada Sidratil Muntaha. Mustahil Tuhan bertimbayan jam itu wahyu. Jibril di bawah nungguin, Tuhan menimbain. Melempar aja. Jibril sabut. Kan. Mungkinkah? Kada kau jawab Jibril, ulun ditakoninya. Ulun nih Muhammad, ku takone. Ya Jibril. Muhammad, ini wahyu. Kalau aku dari Muhammad, ku takone pulang. Ikam wahyu Jibril. Nggih. Pertemuan kamu Allah Ta'ala. Kenapa jawabnya? Sampai mati kan pertemuannya. Udah tahu. Karena Jibril tuh kedudukannya, makamnya di Sidratil Muntaha. Karena kau bertemu dengan Allah. Mun kada kau bertemu dari mana itu? Wahyu itu ulun contohakan kepada minuman. Jibril nah sesungguhnya akal. Ujar akal. Oh saya Ahmad nih kopi. Kau lah akal menemui kopi nih. Ujar akal. Kopi. Sampai besi. Kada bertemu itu kopi. Ada Muhammad ini kada perlu bacaan. Nah, contohlah. Ini haus rajul. Adalah bacaannya, adalah hurufnya. Bertemu kopi kok. Allah. Sakit leher, bertemu dengan Allah. Ada. Kali bertemu dengan Allah. Orang bertemu dengan Allah tuh bagaimana syarat. Ujar si lakiannya bila aku kawin kena usikat bersih topang. Usikat bersih topang. Pipi kiri kanan kalau perlu hapang. Ada kisahnya mau gebu-gebuhan. Kawin kena ada lagi bacanya. Sampai keluar utuh kan gimana dia? Paham lah Bian? Alhamdulillah paham. So amsalnya tuh lawan Tuhan tuh kayak itu. Bila hurufin wala sautin, ada huruf dan kada suara bataman tak. Bila masih ada kalamullah. Karena beribadah ini dituntut Tuhan dua perkara. Pertama liwat kalamullah. Yang kedua liwat yang punya kalam. Bila beribadah lewat kalamullah, lewat bacaan, tidak bertemu yang punya kalam. Jangan berhenti di bacaan, temui yang punya kalam. Itu diminta Allah agar bertemu dengan yang punya kalam. Baru ibadah namanya. Kalau dengan kalamullah saja, dengan perkataan saja, Fatihah, kalamullah, kalimat, ayat-ayat kalimat, lah. Ulun ni ahli hisab, 4 bungkus rokok. Tansre. Billah Rasul. Bagaimana penerapannya dalam ibadah kita sehari-hari supaya tidak salah dalam hidup kita. Istilahnya kan tingkat penerapannya. Setelah ilmu kan penerapan. Lillah itu
Kalau lahnya bagi Allah, karena Allah. Bahasa hakikat lillah itu kecuali Allah. Billah, billah itu bersertaan dengan Allah, sekutu. Tapi kalau hakikat billah itu hanya Allah. Lir Rasul, siapa orang Rasul? Tidak susah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang seorang rasul min anfusikum, dari diri kamu. Telah datang seorang rasul diri kamu. Jadi billah kecuali Allah, lil rasul kecuali rasul. Rasul itu bahasa kasarnya pesuruh, mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, duduknya di makam rasul, duduknya di makam tarikat. Penerapannya sebelum tahu jalan untuk mengenal dengan Allah. Siapa garang rasul, siapa garang nabi, itu pesuruh. Kan sudah dikatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang seorang rasul itu tidak di Madinah, tidak di atas, min anfusikum, dari diri kamu. Itulah hidup di makam rasul. Jadi billah lir rasul penerapannya menghilangkan akwan, bunuh diri kita dulu, panakkan diri kita, binasakan diri kita, hancurkan diri kita. Kalau sudah binasa diri kita, hilang diri kita, panak diri kita, baru ada lillah, billah, kecuali Allah. Kalau sampai mengatakan penerapan billah lil rasul, itu masih ada pengakuan akwan, masih ada berwujud. Kalau sudah wujud kita panak, billah lil rasul itu tidak ada lagi. Karena billah beserta dengan Allah, musyrik jadinya. Beserta, setiap beserta pasti dua. Ini rasul, kecuali rasul. Rasul itu siapa? Min anfusikum. Tidak ada di Madinah saja ada rasul. Penerapan lillah dengan rasul. Simdamir bahasa anunya. Tadi ada yang bertanya, asal atau kada mau dua baik, asal atau tiga. Pertama minallah, Dari dua. hanya billah, beserta Allah, hanya lillah terakhir, kecuali Allah. Itu duduk makam tarikat jalan ajanya. Ulun contohkan lompian nih. Orang berzikir itu ada 5 tingkatan cara berzikir. Ada zikir kanak-kanak,
Sepertinya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu zikir kakanakan. Kenapa? Karena itu bersifat kalimat, bersifat kalamullah. Yang kedua, zikir qalbi. Artinya zikir hati. Apakah itu bunyinya Allah, Allah, oh Allah. Itu zikir qalbi. Itu pun belum sampai kepada makam yang dikehendaki Allah, yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, zikir ilmu. Arti ilmu tahu, bacaan kada ada lagi kau sudah tahu. Contoh, ulunnya hendak merokok, perlu kau bicara, saya mau merokok, saya mau merokok. Karena tahu mau merokok, tinggal mengambil. Tidak ada huruf dan tidak ada suara. Itu tahapan zikir yang ketiga, zikir ilmu namanya. Itu pun belum sampai standar zikir Nabi Muhammad. Maka bila kada sama zikir Nabi Muhammad, dzalika faulaika humul khasirun. Yang demikian itu rugi. Kalau jarum banjar terliur zikir, tapi tidak ada hasilnya. Zikir tahapan yang keempat, zikrul maut namanya. Yang kita akan pianto duduknya zikrul maut namanya. Zikir maut di ulama mengajarkan banyak-banyak, bilang ke orang garing. Ujar ulama nih mengajarkan banyak-banyak japian bilang ke orang garing. Nyaman menerapkan ke hati nih agak kayak itu juga kaina. Ini ujar ulama. Bujur aja si dinta. Tapi bukan standar Nabi Muhammad yang demikian itu. Belum diakui Nabi sebagai umat Nabi. Zikir maut itu mutu anta qablal maut. Matikan dirimu sebelum mati. Itu andaknya panapillah. Arti panah itu binasa dengan Allah, hancur kada ada lagi. Itu pun zikir tidak termasuk standar Nabi Muhammad, belum diakui Nabi. Yang kelima baru diakui Nabi. Namanya Ainal Mazkur namanya. Kesempurnaan berzikir. Bagaimana kesempurnaan berzikir? Tuh kan kita belajar dulu. Biarlah Allah menyebut namanya dengan sendirinya di kalbun sana, yang tiada huruf dan tiada suara, membuktikan Allah bersifat kidam. Karena Allah kada perlu alam. Fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Sesungguhnya Allah itu maha kaya. Ini zikir standar Nabi Muhammad. Di dalam kitab Bukhari dijelaskan, yazkurullaha fi kulli ahyani. Aku berzikir kepada Allah setiap saat. Lebih cepat daripada per detik 1 kali 24 jam Rasulullah berzikir. Sangguplah dibaca dengan mulut, sangguplah dibaca dengan hati, kada sanggup. Justru itu kita disuruh menuntut ilmu supaya sampai kepada zikir ainal mazkur. Maka jadi Quran itu mendatangkan di surah At-Taha ayat 14. Wa aqimis salah lidzikri.
Salat itu yang zikir. Banyak orang sembahyang tapi kada ingat. Amun salat kada ingat, salat lupa, salat lalai, apa jawaban Tuhan? Fawailul musallin, celaka bagi orang yang salat. Tuhan madahan celaka bagi orang salat nang dalam lalai. Pengertian lalai itu bukan kaina kada. Bukan mengerti. Yang saya katakan bagaimana penerapan misalnya amalia sholat sehingga bisa mengena lillah, billah, lirrasul, birrasul itu hadir di sana. Nah begini, Bagaimana caranya? Bang. Tadi sudah Allah katakan dulu lah. Itu kedudukannya makam tarikat. Ya. Tidak bisa kita menerapkan, tidak bisa khusyuk salat itu sebelum kita mengenal dulu ampun salat nang sahibul hal. Bagaimana dia pengen membuktikan bagaimana supaya khusyuk banget salat? Dia bisa. Sedunia ini kadang sanggupnya khusyuk itu sebelum dia mengenal yang sahibul hal. Belum mengenal yang hidup, mengenal Tuhannya. Bilanya mengenal dengan Tuhannya, habis tetap. Ada apa lagi? Tapi bilanya belum mengenal, karena maka mengenal itu kan ma'rifat aslinya. Arti ma'rifat itu mengenal, atau bahasa Arabnya akrabu, dekat. Asal kalimat itu pak akrabu itu kalau dikati kalau tahu bisa sampai mati kada bisa usul beribadah itu kada bisa sebelumnya mengenal sahibul hal. Makanya salat itu pian ada nang pertama tubadil, kemudian mi'raj, tubadil itu apa? Terganti. Nah, berpindah. Nah, ihram berubah. Lihat apa ihram itu berubah kalau di Makkah. Asal kata ihram tuh. Apabila masih jainya sampai mati, itu harus mengenal dengan sahibul hal, lalu bisa. Ada salah seorang syekh dari Saudi Arabia, beliau guru besar di sana, Syekh Asqalani Yusuf. Artinya kemana-mana sudah kisah baiat. Beliau ini termimpi dengan guru abung. 9 kali mimpi dengan guru abung. Siapa guru abung tuh? Ya datang ke Jakarta membawa juru bicara sampai ke abung. Ulun di mana pian tahu ulun 9 kali sudah berjumpa pian nih di dalam alam mimpi. Abung Hulu Setengah Kalimantan Selatan Indonesia sampai ke Maut. Ulun hendak minta baiat pian. Baik. Pian tahulah baiat itu dulu. Baiat itu wajib. Nabi Adam dibaiat di mana? Tatkala di luar keluarkan bersurga di Jabal Rahmah Arafah. Nabi Nuh dibaiat tatkala banjir luar biasa. Nabi Ibrahim dibaiat tatkala dalam api bakar Jara Mulut. Nabi Musa baiat dikejar Firaun di Madian. Nabi Muhammad tatkala bersandar setelah asar di pohon kurma baiat. Kita buka Al-Quran, ada baiat tuh ada 5 ayat dalam Al-Quran. Nang cepat dia melihat kena buka Al-Quran surah Al-Fat
ayat 10 dan 18 ayat. Arti bayat itu apa? Janji. Lalu guru nih mengakui sebagai murid nang sah. Lalu dipadakannya sahadat. Bahkan apa tahu sahadat? Cina aja tahu di sahadat. Asyhadu itu bacaannya aja nyar. Itu baru bacaan. Mengislamkan orang Islam itu susah. Memberi wakaf kepada orang kaya susah. Banyak orang kaya duitnya. Tapi mengislamkan orang kafir seperti Nabi, mau. Ini merasa dirinya dari Islam. Umatnya Islam, abahnya Islam, kayaknya Islam. Dikiranya Islam juenya. Lalu kan hendak berislam lagi. Kaji ulang dulu Islam itu. Di dalam ijaan kitab Ihya Ulumuddin terjemahkan Islam itu salama yusallimu tasliman, taslim, selamat. Bila mati busuk berarti kada Islam, kafir. Arti Islam itu selamat. Salama yusallimu tasliman, taslim, selamat. Orang selamat tuh ada dosa sampai kiamat kada dosa. Jadi mengislamkan orang Islam itu susah. Jadi kan sebelum syahadat itu mahal. Babayat si din ulun nang si asal Yusuf teh bayat. Langsungnya menangis. Syekh asal Yusuf menangis ulun. Ulun ini kan bergelar apa-apa, Syekh kada apa kada. Syekh mau menangis. Sekarang tanya diri pihak Islam kan sudah kada kan? Tanya. Awaluddin ma'rifatullah, awal masuk Islam itu mengenal Allah, awal beragama mengenal Allah. Bila belum mengenal Allah, nah barangkali maaf saudara, sampian belum mengenal Allah, apapun yang dikerjakan usaun ka gusa isail dalika faulaika humul khasirun. Mengenal Allah dulu. Awal manusia Islam mengenal Allah, awal beragama mengenal Allah. Bila belum mengenal Allah, apapun dikerjakan kada pernah kena, kada pernah pas, luput. Coba pian saksikan nang maujud. Jangan menyaksikan tidak ada Tuhan selain Allah, itu bacaan. Bacaan. Saksikan nang maujud. Agar kesaksian itu benar. Coba tanya polisi, kalau saksi palsu kayak Pak, tahu hukum? Begitu juga Allah Ta'ala. Juhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah. Hayya 'alas shalah, falaq, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah 3 kali. Tahiyat awal, tahiyat akhir. 7 kalimat, 35 pendusta. Asyhadu an la ilallah wa asyhadu anna Rasulullah, menyaksikan nang kada tahu. Sumpah palsu dengan Allah Ta'ala, pembohong. Maulah usuk. Maulah dapat hasil. Justru itu apabila belum tahu syahadat nang lain tuh kada ada gunanya. Apapun dikerjakan tidak ada hasil. Syahadat bisa kan dulu. Bila orang tuh tahu di syahadat, tahu di syahadatnya, tahu sudah. Biar anak mati, orang mau syahadat nah, hendak pusatnya, letakkan pusatnya, berhenti. Allah tidak pernah bohong. Kada sedikit sudah tuh 35.000 hampir sudah. Nah ulun sampaikan dah. Bayat ulun sampaikan hampir 35.000 bulan tadi.
11 termasuk 2 anggota DPR bayar. Nah, nang bayar tuh bawa ke rumah sakit, coba kan siapa di rumah sakit yang susah mati, suruh menolong. Namanya Muhammad pemberi syafaat, Muhammad pemberi pertolongan bisa. Bila belum duduk di muka Muhammad, kada mudah-mudah Muhammad. Siapa Muhammad itu? Karena berubah nama apa? Asalnya ada berubah Muhammad kada. Muhammad tuh bertubuhkan idapi, mudah bahasanya bersandar. Betul nak? Kasandar. Kada bisa melaksanakan minallah, billah, lillah bisa sebelum dia mengenal man arafa nafsahu. Ulun katakan dengan Habib Suryansah, kamu nih kenal dengan saya. Nggih, ulun kalau bisa tuh murai sama nih dah tapi sampean nih kenal banget kan. Wih, ulun 20 tahun dah, umatin lah. Kadinget ulun, kada ulun betakon bener bang lah membahasain lah. Ikam nih kenal ulun nih, bahkan kenal banget. Sangat celakanya ikam mengenal diriku, tapi dirimu sendiri ikam kada kenal. Nanya sih dirimu kemana-mana dibawa, bagaikan kura-kura nanggung kataraan. Nah, kenapa? Bakal mengenal lain bingkalungan dikenal. Muhammad tuh hakikatnya satu aja, kan maka banyak. Bagaikan TV, ada Sony, ada Intel, ada macam-macam ngaran. Tapi namanya TV jola. Nah, mandai nangka, mandai tiwadak, mandai jungannya. Batang durian, akar durian, daun durian, dahan durian, buah durian, kambang durian. Cuma tahi, jangan nyembat tahi durian. Janganlah. Banyak perkataannya, asakarnya sama bagian cirip dengan tahi. Bila lama cirip, bila karas tahi. Barangnya sama. Itu nang ya Allah ya Muhammad. Ada orang mengatakan ya Allah lain Muhammad. Muhammad tuh asa dengan Tuhannya. Muhammad itu kejahiran Allah di muka bumi. Muhammad nang mana? Muhammad huwal awwal wal akhir. Muhammad awal hayat, Muhammad akhir roh. Wal awal nang awal tidak berpermulaan, wal akhir Allah nang akhir tidak bersudahan. Wal zahiro Allah ma'rifat, wal batino Allah ikat. Sampurna Muhammad. Asata. Muka surah Al-Hadid ayat 2. Wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Ulun pernah namanya perguruan. Wal awalu Allah nang awal. Nggih, di sini. Wal akhiru Allah nang akhir. Nggih, di sini. Wal zahiru ranem sidin. Kaduhan ni mengaku. Maka Tuhan dia mengatakan wal zahiru wal batin. Jahir batin itu karena lain presiden juga. Kan karena ilmunya kada ada lalu tokotan. Padahal Quran itu surah Al-Hadid ayat 2. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Ayat Quran ini takutan. Ubah pakai Injil itu kan ngambil nih. Tahu bang? J, datangkan J dah. Lah, pian sebelum berbaiat sampai mati pian tidak tahu Tuhan. Buktiakan kena. Buktiakan, jangan dibuktiakan. Sampai mati tidak akan tahu. Karena ulun sudah membait orangnya hampir 35.000. Bila nyawa janji, ulun kan arti baik itu janji.
ulun pada kan nih. Nah, pan itu aya nang ngaran Tuhan tuh nih. Nah, pan ini orangnya. Nah, bukti akan kaina. Sifat 20 itu tajalinya kepada manusia. Anggota tubuh ikam tuh damai kudrat ko. Hati ikam tuh iradat ko. Akal ikam tuh ilmu ko. Roh ikam tuh hayat ko. Talinga ikam tuh sama ko. Mata ikam tuh besar ko. Muntung ikam untuk alam ko. Nah, lebih tinggi daripada itu ada di caranya. Cuma kada ulun habisakan kita ngalih. Habis modal. Kudrat itu ngarannya wujud mutlak. Kenapa wujud mutlak tuh? Kayak ulun pada kan. Karena habis modal. Iradat itu nyawa mutlak. Ilmu itu nafsu zatul haq. Hayat itu roh idapi. Sama itu zat hakiki. Basar itu rohani. Kalam itu jasmani. Sempurna sifat tujuh. Mas, kada ulun kisahkan kita habis modal ulun. Pak kada kau lagi datang ke sini habis modal. Zat di dalam sifat, zat di dalam hayat. Hayat itu sifat, sifat berdiri kepada zat. Terlalu panjang cerita. Zat itu ya sifat. Habis. Orang dari malah jadi sifat 20. Sifat berdiri kepada zat, zat dalam hayat. Hayat sifat, taputar. Kayak orang tawaf. Kan? Kada oleh. Bila jahir sifat, bila batin zat. Habis kisah. Karena Allah itu ada di mana-mana. Wallahu muhitun fil alamin. Allah itu meliputi alam. Bukan alam dunia, alam sagir. Ini alam sagir. Tubuh manusianya alam sagir. Allah meliputi alam sagir ini. Allah meliputi alam sagir. Makanya aku menjadikan rupa Adam itu kata Allah rupaku sesuai dengan alam sagir. Di mana kamu berada di situ aku. Walau fi baitil khalaj. Bahasa kasar sekalipun di dalam jamban tetap hadir di sini. Coba ada hadir, ada keluarga lebih tuh. Bahasa kasar itu. Dimanapun ada sidin. Ulat di dalam batu tetap hadir sidin. Yang hidup di dalam diri ulat itu bukan ulatnya. Setiap hidup di dalam diri itulah Allah. Jangan salah ya. Bukan diri itu Allah. Yang hidupnya itu. Dia tidak susah untuk mengenal Allah. Kenal dari sifat-sifat Allah. Dari sifat situlah kita mengenal dengan asma. Baru af'al, perbuatan. Karena tahap pertama dari sifat-sifat yang kita mengenal Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa kenal diri, kenallah dengan Tuhannya. Bahasa sebenar-benar ini itu adalah loncat. Aku ya istirahat dulu ya. Tolong bang sedikit.
Tadi anak ulun berkisah man arafa nafsahu. Ya. Itu hadis ya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa mengenal dirinya, maka mengenalkan Tuhannya. Nya itu isim damir Allah. Tidak ada sebelum sempurna nafsunya dahulu. Nun pa sin, haknya tuh di luar. Sempurnakan nafsu dulu, baru ada hak hidup. Banyak guru-guru tasawuf nang bisa membaca man arafa nafsahu. Barang siapa kenal dirinya, diri nama dikenal. Alhamdulillah guru-guru tasawuf tuh tahu. Ada pianang sampai 87 tahun mengajarkan tasawuf. Balikpapan. Ayah Ahmad Erin 87 tahun. Kisah man arafa nafsahu, mengenal dirinya. Diri mana? Ustaz nan dikenal. Diri itu dua macam. Tahulah pian berdua macam diri itu. Ujian sidin kada semacam. Jadi diri itu dua. Bila ulun mah dimadahan dua, ada dalil Quran. Kada maulun kada dalil Quran. Buka kina surah Asy-Syams ayat 8. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Buka kina surah Asy-Syams ayat 8, ayat 9 dan 10. Aku memberikan kepada manusia itu dua jalan, fasik dan takwa. Bila tidak tahu Tuhan, fasik. Ngarannya biar pak ibadah, biar naik haji tiap tahun, pemuasa, zikir 7 karung sehari. Bila tidak tahu Tuhan, fasik. Fujuraha fasik, wa taqwaha takwa. Bila dia tahu Tuhan, takwanya. Karena takwa itu ada 4 huruf. Padahal nang sebelumnya 3 huruf aja. Ta, kaf, waw, takwa. Kenapa maka ada ya di ujungnya? Ya itu ya mutakalim wahdah. Bagi orang ahli nahwu dan tafsir aja tahu. Bila kada mengerti nahwu dan tafsir, kada mungkin tahu apa itu ya. Ya mutakalim wahdah, yakin. Ta tawaddu, qaf qanaah, wa wara, ya yakin. Itu arti takwa. Bagaimana bisa tawaddu? Ini aja mengakui ada. Orang tawaddu itu ujar abah ini tadi. Jangan pun ulun hina banget. Tawaddu ngarannya arti tawaddu itu rendah diri, kada sombong. Sombong itu warisan iblis lawan Firaun. Beribu-ribu tahun iblis belum kenal surga, dikeluarkan Allah karena sombong. Mun manusia sombong, belum lagi masuk surga. Yang di dalam surga jadi dikeluarkan Allah. Apalagi yang belum. Ingat pintuan. Sifat sombong itu ada sifat anjing. Semua yang datang itu digonggongnya, kecuali busnya dianggapnya nang bujur itu, nah itu dianggapnya maling. Lihat anjing. Bila dekat rumahnya, tapi kalau busnya kan mau itunya, dia busnya, yang bujur dianggapnya.
Jadi bila ada manusia nang kayak itu bahwa dinya nang bujur, dinya nang benar, sama dengan anjing. Saudara kandung atau CRT dengan anjing. Itu sifat sombong atau bahasa Arabnya kibir. Kibir. 10 maksiat batin termasuk kibir, tidak akan masuk surga, tidak akan selamat. Pian hendak melihat orang yang selamat hidup nih, nyaman banget, lihati orang mati. Bila matinya tebunceleng, tuh bakal ke neraka tak? Mungkar aja kuburnya itu akan hancur. Bila matanya tebunceleng, tebelalak matanya tak? Buka kina Al-Quran surah Qiyamah ayat 6. Faida barikal basor. Bilanya matanya terbulalak karena mati itu. Apa tuh neraka? Jangan. Apabila matinya susah, orang kafir ngarannya. Buka kina surah Qiyamah ayat 19. Wujuhu yaumaidin dasyirah. Wajah orang kafir matinya susah. Bila susah mati kiai ka kafir. Bila matinya tenang, orang mukmin tak. Buka kina surah Qiyamah ayat 23 Al-Quran. Wujuhu yaumaidin nadirah. Wajah orang mukmin matinya tenang. Sesuai dengan surah Al-Fajr ayat 27. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang damai, hai jiwa yang aman, hai jiwa yang tentram. Maulah matinya rekok-rekok seperti kucing tabrak motor. Yang melihat aja sedih, yang melihat aja sedih, apalagi yang merasa nang melihat dia sakit, waduh dia sakitnya mati, nang merasa lebih daripada itu. Bah, wajar aja mati buruk, mati pemburuk kan wajar. Manusia diminta Allah matinya tuh lebih hebat daripada awal. Manusia diminta Allah akhir kehidupan tuh lebih baik daripada awal. Al-Quran pulang menjawabnya surah Wadduha baca kaina walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhir kehidupan manusia itu lebih baik daripada awal. Begitu Allah menghendaki. Sekarang akhir manusia busuk. Kita buka kita surah Al-Waqiah. Orang matinya busuk tuh kulit dan daging berlepasan pada tulang belulang itu di dalam neraka. Kita baca hadis pulang. Raudatun min riyadil jannah, hufratun min hufarin miran. Liang lahat adalah taman kebun surga, amun berilmu atau tahu di Tuhan. Kalau kali tahu di Tuhan, hufratun min hufarin miran. Liang lahat adalah liang neraka. Orang neraka kulit dan daging berlepasan pada tulang belulang. Bila busuk dalam kubur, mati mudar neraka ngarannya. Mati masih bagus, kalau mudar dahsyat mati lagi. Kalau yang mudar mampus bersanak tak. Paling ada sama musahali yang mudar mampus tak. Jadikannya bisa bang mengenal diri mana penafsau. Tadinya ada pangha atau dulu atau non pasir nafsu dulu. Tumbangkan nafsu dulu, baru hidup takwa. Tumbangan pasik dulu, tumbangkan nafsu amarah, nafsu setan. Tumbangkan dulu itu. Kudu tumbang, maju lagi. Nafsu lawamah, nafsu binatang, buas. Tumbangkan buas itu. Untuk mencapai kemenangan takwa, timbul nafsu mulhimah mutmainnah, nafsu malaikat. Di nafsu malaikat pun celaka, naik kepada
nafsu radiyah mardiyah, nafsu manusia. Nang keempat, nafsu kamilah, nang sampurna. Bilanya sampurna, tidak ada lain daripada wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ada ho to, lalu man arafa nafsahu, kada lagi nafsan, kada lagi nafsu, sampurna sudah, lalu ada ho, lalu nafsahu. Begitu kisahnya. 87 tahun Guru Ahmad mengajarkan, menangis sidin. Ugaan jadi mendengar lah ceramah kayak pian kayak kamning nak ayo isok aku bayat. Bayat sidin. Nah, maka sidin membayat orang beribu-ribu, membayat orang. Saya sidin. Ulun madahkan non pian lah. Makam manusia ini ada 3 tingkatan. Ada makam nang pertama asma wahidiyah namanya. Bulat, ada garis di tengah angka 1. Itu makam asma, bertuhan Allah aja orang tuh jangan. Itu akan matinya mudar alias mampus. Makam nang kedua sifat wahdah ngarannya. Bundar bertitik di tengah. Ini ngarannya Nur Muhammad, Noktah namanya. Ini pun akan man binasa. Makam nang ketiga ngarannya Hu Ahdiyatul Zat ngarannya. Ini pun belum sempurna. Hilangkan nang 3 tuh, menjadilah kun hijatullah ngarannya. Mendengar orang jauh-jauh kasihan sabi benar bahagia dengar ilmu. Jadi nang penting gitu diberikan banyak anak orang tuh bilang penting nantinya. Kan udah nang sabi guringan dengarkan masa mi guring ya itu ilmu curi ngarannya alias maling. Tuntut ilmu tah. Amun ulun semalam waktu di hadral maut ikam ninin nakai sampurna. Oleh sebab itu ikam duduk di rumah aja lagi. Nang pantas tuh nakai imbir menjadi sumur. Jangan sumur menjadi imbir. Kayak guru J itu. Imbir menjadi sumur. Ini sumur mata imbir. Lalu jawab, kada kayak topang bay. Pertama mendatangi ulun ini urusan 1,5 juta. Mulai di Samarinda ini sampai ke rumah unta. Ongkos saja 3,5 pipi, belum minum, belum rokok. Kada cukup 1,5 juta. Ongkosnya aja. Baik ulun nama Atari. Ulun matahari nang hadir banyak ini. Nah tadi berapa orangnya? Ini nang tahap nang kedua ini nah. Nang tadi banyak lagi tadi. Jadi kada merasa kayak itu lem. Di padai sidin waktu di hadral maut. Imbir nak jadi sumur. Bukan sumur menjadi imbir. Kada kayak itu pambai aja kok. Istrinya kalau orang lah mungkin ada nang kata pisihat, mungkin karena Tuhan ulun masih anum, ulun matare dia tari Jakarta hakun apa gimana cari ya lo tuh kebanyakannya cah nakiran nang babahari aja ilmu ini jar dikira hanya aja ilmu ini sama babahari ada nang ulahan hanya aja ada malah dahulu hakikat dahulu pada syariat tuh sampurna lu di Makkah sini jangan Madinah. Tadi lu hakikat ilmu tuh. Cuma orang Tuhan ini kada kalah pandar. Cak kita nggak kayak bahari aja. Nah kayak bahari jangan tahu sih Ben. Itu. Datang ke tinggi ada orang dia. Mana aja salah ini.
ada buntang ya. Dah ada ini pas kesini dia ulun mana kasihan. Ada bata. Karena ulun kada merasa harap. Jadi siapa aja ulun hargai. Ulun kada merasa alim kada, merasa pintar kada. Di rumah ulun tuh 1 kali 24 jam kada pernah terkunci pintu. Tidak pernah. 4 ulun asalnya bini 4 meninggal seikong seorangan tapi kan seikong bola kan sangat orang meninggal karena satunya itu orang Hindu ulun masuk Islam cerai 5 tahun tinggal 2 ini pejang balu ulun nih seikong itu sudah berangkat turis pulang semalam berangkat 3 tahun 5 bulan ini ulunnya karena kau guing kegenangan terus di Makkah nih berangkat tadi sudah sekong sudah bergerak lang sangat orang pulang gerak nenek manya dia aja beli air buah mulut nah jadi ini bisa membujang lain bujang membujang akhirnya Allah bisa aja gentong kalbu seorang nah ini kadang masak ngali kada bakatun seorang ulun kada urang kan tutakan bira kalau seorang kada ngali kada Anta. Jadi di rumah ulun tuh setiap hari ada manusia berkunjung. Okay. Tapi alhamdulillah berkunjung nek kada ada 1% nang bertanya tentang ilmu katuhanan, tentang laki selingkuh, tentang berbini 2, tentang pekerjaan, bangkrut berusaha, ilmu dagang nang ditanyakan. Alhamdulillah ulun kan tahunin tuh. Lain paknya lah. Apabila pian membawa ke ulun tuh masa burungan. Ulun kada mengerti menghitung burungan. Ulun mengerti kalau soal kitab, ngerti ulun. Jadi kalau soal itu ulun kada mengerti. Hampir hari-hari pian. Ada aja pernah datang ke rumah ulun tuh lonte. Kaulah pelonte. Perempuan panggilan. Anu guru aja ulun nih ini kada payu lagi. Ya kan kisahnya nih ulun nih guru lonti karena ulun tua ada para 40 lalaki ini kan hendak lagi nang anom dia hendak ada kasarat terus sampai nang ngerti apa yang karanya han ada aja nang purun betakon ulun nih tatap ulun harga itu tatap ulun aja kita memberi banyak ding lah cuma baniat ikam di hati lah tobat ikam hentikanlah perbuatan walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarallah fastaghfaru li dzunubihim bila ikam salah berhenti tobat anda mau pulang bang tuh bagus kada salah istighfar pulang hendak amat iba kamat tersebayang istighfar iba sebayang salah istighfar pulang salah kada paham pian kada mengerti pian. Ini belajar mantek kisahnya. Sampai yang subuh berdoa lawan Tuhan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami Allah jalan yang lurus. Tuh mantiknya pian sasar. Kalau kada sasar tuh bertanya lawan Tuhan. Saat pian berdoa ihdinas siratal mustaqim dalam keadaan kesesatan. Tuh mantik tuh. Ini kisah mantik sama Arab situ belajar mantik. Tapi luput mengetik, lain mantik. Kayaknya juga lu pulang lah. Ihdinas siratal mustaqim pulang. Salah pulang tuh. Sasat pulang. Coba kalau ulun dari Samarinda, dari Banjarmasin ke sini, ulun belum tahu jalan, malah jalan sepako. Itu nah aja orang. Bulan nak datang tulung kan bertakon lagi sudah. Kayak kalau makai sini nah, wabah nih. Bertakon tulung kada tahu. Amun sudah tahu kan bertakon lagi. Jadi bila masih bertakon lawan Tuhan. Tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus. Sasak. Masih temantiknya bian
Coba membaca dengar kalau tahu aja baca terus. Ujung banjur aja hanggus terus. Makanya ilmu tentang ketuhanan ini kalau kurang menuntut kadang mungkin bertemu tidak sama dengan ilmu lain. Kalau di dunia berhitung matematika salah satu dapat 9, salah 2 dapat 8, salah 3 dapat 7. Tapi kalau ilmu tauhid salah sedikit aja. Usaun kagusa isail. Dadarti. Ya kalbi, ya kalbi, ya. Nah, apa artinya tuh? Ya anjing, ya anjing. Tapi ya kalbi, ya hati. Sedikit salah. Allahu Akbar walillahilham. Bagi Allah daging artinya. Bila Allahu Akbar walillahilham, bagi Allah pujian. Baru dapat gelar Tuhan bagus. Mudah-mudahan Tuhan daging. Cari Tuhan bisa main gontal tak, bisa main silat tak. Ada kanak tuh dah. Hah? Wallahu khairur razikin. Ya, bagi Allah Ta'ala lap batis. Baguslah. Tapi bila baca wallahu khairur razikin. Itu membujur. Dan Allah pemberi rezeki. Tapi bila razikin, lap betis artinya. Tahu lap betis, lap kikil ngarannya. Kalau tahu lap kaki ngarannya. Habis tuh tolong lain. Kalau bahasa Inggris bisa insyaallah. Coba kata. Nah, sampai di sini ulun memberikan nama dulu kita habis modal kan ada lagi ulun kena mana. Mudah-mudahan pian-pian ini diberikan petunjuk oleh Allah Ta'ala untuk mengenal dirinya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah dan termasuk golongan orang-orang yang bertakun. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma la tad'alna fi maqamin hadzal dhanban illa ghafartah wa la iban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la qarban illa qasabtah wa la dainan illa qadaitah wa la adwan illa hazartah wa la maridan illa syafaitah wa la tarikan ila amantah wa la tarikan ila amantah wa la tarikan ila amantah wala fakhiran illa agnaita wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa azabta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hawil anna fi sa'atil maut wa barik li bil maut wa bima ba'dal maut wal afwa indal hisab wa amanan minal adab wa amanan minal adab wa amanan minal adab wa zawajan minas sirat wa nasiban minal jannah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka bil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.